Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, setelah Anda melakukan asesmen kompetensi, udah kelihatan kan mana yang jadi kekuatan, mana area yang perlu dikembangkan. Tapi pertanyaannya, gimana cara mengubah data itu jadi aksi nyata? Jadi langkah konkret buat pengembangan diri atau mungkin tim Anda. Hari ini, kita akan fokus ke langkah penting berikutnya. Ini kita ambil dari bab 9 buku Empowered, yaitu soal menyusun rencana pembinaan atau the coaching plan. Ini bukan sekedar dokumen loh ya, tapi lebih kayak peta jalan praktis buat mengasah talenta. Betul sekali, penting banget ini. Anggap aja ini semacam dialog yang terus berjalan. Bukan daftar tugas satu arah dari manajer ke tim. Rencana ini yang memandu obrolan itu. Fokus ke area yang paling berdampak lah buat membuka potensi penuh seseorang. Mari kita bedah deh elemen kuncinya. Oke, siap. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Rencana ini kan tadi Anda bilang lahir dari hasil asesmen, khususnya dari analisis kesenjangan atau gap analysis. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya gimana tuh gap analysis dalam konteks rencana pembinaan ini? Tentu. Gini, gap analysis itu intinya kita lihat secara spesifik. Di mana sih ada jurang gitu ya, antara kemampuan orang itu sekarang sama apa yang dibutuhin buat sukses di perannya. Nah, rencana pembinaan ini kemudian fokusnya cuma ke 2 sampai 3 area aja, yang jurangnya paling dalam itu. Tujuannya jelas banget, pengembangan yang terarah. Bisa lewat coaching langsung sama manajer, atau ikut pelatihan, atau dikasih tugas baca, latihan praktik spesifik. Sangat personal jadinya, bukan pukul rata semua sama. Oke, jadi fokusnya tajam ya, ke 2-3 area kunci aja. Dan strukturnya sendiri, ini menarik, ngikutin kerangka yang sama persis kayak di assessment ya. Ada pengetahuan produk atau product knowledge, terus keterampilan proses atau process skills, dan keterampilan interpersonal atau people skills. Biar konsisten gitu ya. Persis. Konsistensi itu penting banget. Dan yang perlu diingat juga, meskipun contoh di buku ini seringnya pakai sudut pandang manajer produk atau PM ya, kerangka 3 pilar ini, produk, proses, orang, ini tuh relevan banget dan gampang kok diadaptasi buat peran penting lain, kayak product designers atau tech leads. Semuanya sama pentingnya buat ngebangun individu yang kompeten secara menyeluruh gitu. Sip, mari kita dalami pilar pertama deh, product knowledge. Buku ini kayaknya tegas banget ya soal ini. Perlu fokus intensif, bisa 2-3 bulan katanya, apalagi buat PM-nya baru. Dan cakupannya luas banget. Pengetahuan pengguna dan pelanggan, ini ditekankan banget. Anda harus kunjungi mereka langsung. Terus soal data produk, pemahaman industrinya, domain spesifiknya, nah di sini pentingnya manfaatin ahli internal ya, subject matter experts. Sampai ke aspek bisnis juga, kayak strategi go-to-market, finansial, legal, kemitraan, wah banyak ya. Iya, banyak. Dan kunci sukses yang sering kelewat itu membangun hubungan aktif. Pengetahuan ini nggak turun dari langit gitu aja kan? Anda perlu proaktif, ngobrol sama rekan lintas fungsi, tim riset pengguna, CS, keuangan, legal. Mereka itu tambang emas informasi, beneran deh. Jadi product knowledge itu dibangun, bukan pasif diterima aja, harus aktif. Oke, jadi tahu produknya udah kuat nih. Terus, gimana caranya tim pakai pengetahuan itu buat bikin solusi? Nah, disinilah proses skills masuk ya, keterampilan proses. Ini soal gimananya ya, teknik product discovery gitu. Termasuk paham 4 resiko kunci. Value, usability, feasibility, sama viability. Terus bikin prototyping, testing kualitatif, kuantitatif, optimisasi kayak A/B testing, sampai alur product delivery. Betul. Tapi yang fundamental di sini tuh bukan cuma hafal daftar tekniknya aja. Itu gampang. Yang jauh lebih penting itu pemahaman kontekstualnya. Kapan sih harus pakai teknik A? Kenapa teknik B lebih pas buat masalah yang ini? Gitu. Jadi lebih ke kebijaksanaan dalam menerapkan, bukan sekedar tahu teknisnya doang. Nah, ini nih bagian yang sering dianggap halus. Tapi kata buku ini justru area coaching paling intensif ya. People skills, keterampilan interpersonal. Ini bukan sekedar sopan santun kan? Wah, jauh dari itu. Ini tuh fondasi operasional tim produk modern. Kita ngomongin kolaborasi tim yang beneran. Terutama trio PM, designer, engineer. Kolaborasi yang dibangun di atas rasa percaya dan hormat. Bukan sekedar lempar-lemparan kerjaan. Termasuk juga kolaborasi sama stakeholder. Gimana memposisikan mereka sebagai mitra cari solusi bareng, bukan cuma pemberi perintah atau pengumpul requirement.
Plus, keterampilan menjual visi atau evangelism dan kepemimpinan. Kemampuan mempengaruhi orang lain tanpa harus punya jabatan formal. Nah, manajer itu perlu jeli banget ngamatin interaksi tim sehari-hari. Disitulah momen coaching terbaik sering muncul, tanpa disadari kadang. Kalau kita lihat spesifik perperan sebentar ya, misal buat tech leads, tantangannya seringkali gimana caranya ngejempatanin keahlian teknis mereka yang dalam banget itu sama pemahaman masalah real pelanggan. Mendorong mereka buat interaksi langsung sama pengguna. Misalnya ikut sesi wawancara atau observasi, itu bisa jadi area coaching yang nilainya tinggi banget. Terus buat designers, spektrum keahliannya kan bisa lebar banget ya. Jadi, coachingnya harus fokus ke kesenjangan spesifik yang udah diidentifikasi di asesmen tadi. Manajer desain juga punya peran penting buat mastiin ada pandangan desain yang holistik, yang nyambung gitu di seluruh produk. Dan satu lagi, peran yang sering disebut penting tapi kadang kurang dipahami. Product Marketers atau PMM. Buku ini nekanin banget mereka harus paham pasar duluan, bukan sekedar nerima produk jadi terus disuruh masarin. Ingat studi kasus perusahaan Z di buku itu kan? PMM yang strategis bisa jadi pembeda banget antara sukses cepat atau malah lambat dan sakit-sakitan di pasar. Betul sekali. Nah, jadi muara dari semua ini, ya, tujuan akhir dari rencana pembinaan ini adalah bantu individu mencapai tingkat kompetensi yang dibutuhkan buat perannya. Tapi nggak berhenti di situ. Rencana ini juga dorong pertumbuhan terus-menerus, menuju potensi penuh mereka. Bahkan mungkin sampai siap buat promosi. Makanya ini disebut alat bantu yang hidup. Perlu ditinjau lagi, disesuaikan lagi secara berkala, bukan dokumen mati di laci. Jadi kalau disimpulkan nih ya, rencana pembinaan ini lebih dari sekedar daftar PR atau tugas aja ya. Ini tuh pendekatan strategis, terstruktur, buat secara sadar mengubah potensi jadi kompetensi nyata. Jembatan gitu ya, antara bisa jadi dan udah bisa. Pas banget rangkumannya. Dan ini bukan melulu soal nutupin kekurangan lo ya, tapi juga soal identifikasi dan mengasah kekuatan yang udah ada. Intinya sih, ini investasi strategis. Investasi buat aset Anda yang paling berharga, ya orang-orang Anda itu. Anda ambil minggu depan untuk mulai mengembangkan area tersebut. Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kami berikutnya.